Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan kembali di pagi hari ini dapat menyapa Bapak Ibu jemaat sebelum kembali kita beraktivitas di tengah-tengah kesibukan kita di hari ini. Kembali di pagi hari ini dalam suasana Minggu Advent yang pertama, ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai yang ke-40. Tetapi kita tidak akan membaca semua bagian firman Tuhan, kita hanya membaca dari ayat yang ke-21 sampai 26 saja. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 26. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dari pembacaan firman Tuhan kita ini saya memberi judul Pengharapan seri yang pertama. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, memang kita bisa melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah kelahiran yang sebenarnya sudah dinubuatkan. Kalau kita melihat konteks perjanjian lama dan perjanjian baru, memang ada jeda waktu yang cukup panjang. Kurang lebih ada 400 tahun, jeda di mana Tuhan Allah tidak berbicara kepada manusia. Tetapi yang menarik, saat masuk di Lukas pasal yang kedua, ada firman Tuhan yang merupakan sebuah pengharapan bagi dunia ini, bahwa janji penggenapan dari lahirnya Mesias akan segera digenapi. Bapak Ibu sudah terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, berbicara tentang pengharapan, ada satu kebenaran yang akan kita pikirkan bersama-sama, yaitu berbicara tentang pengharapan bahwa kita sebagai orang percaya jangan kehilangan pengharapan. Mengapa jangan kita kehilangan pengharapan? Kalau kita melihat tokoh yang kita baca di pagi hari ini, yaitu Simeon. Bagaimana Alkitab di ayat yang ke-25 dan ke-28 menjelaskan kepada kita bagaimana Simeon menantikan momen di mana dia akan bertemu dengan Mesias ini. Bagaimana dia menyambut Mesias dengan begitu antusias. Dan ini sebuah ekspresi dari seseorang yang pengharapannya tidak pernah hilang. Bahkan kalau kita melihat ke bagian bawah di ayat yang ke-38, bagaimana juga ada seorang tokoh yang bernama Hana. Dia datang dan mengucap syukur karena dia bisa bertemu dengan Sang Mesias itu tadi. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita bandingkan respon dari orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Yesus. Sebagai contoh, Herodes, bahkan seluruh Yerusalem. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang kedua, ayat 3, ayat 5, dan ayat yang ke-16, bagaimana Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut, marah, bahkan membunuh anak-anak yang di bawah usia 3 tahun. Dan itu adalah hal yang sangat mengerikan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang kelima, bahwa semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, mereka mengerti tentang nubuatan dalam Taurat, tentang akan hadirnya seorang Mesias. Tetapi mereka sama sekali tidak merespon hadirnya Mesias di dalam dunia ini. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita melihat dari dua kelompok ini, ada Simeon, Hana, orang-orang Yerusalem, imam besar dan ahli-ahli Taurat, mereka sama-sama percaya akan Taurat Tuhan. Bahkan Simeon, Hana, orang-orang Yerusalem, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat juga sama-sama menantikan Mesias. Tetapi kita bisa melihat respon dari dua kelompok besar ini.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kepercayaan Simeon dan Hana membuktikan bahwa pengharapan mereka terhadap datangnya Mesias tidak hilang. Mereka menyambut, bersyukur akan kelahiran Mesias, bahkan sampai di penghujung usia mereka. Ayat yang ke-26, 29, dan ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita kembali beraktivitas di hari ini, mari kembali kita mengingat bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengharapan yang daripada Tuhan. Mari kita menjalani hari ini dengan sungguh-sungguh mewarnai hari kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengharapan. Mari kita semangat, mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan yakinlah bahwa Tuhan memampukan dan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami kembali lagi di dalam suasana Minggu Advent yang pertama. Kami kembali lagi diingatkan bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah menerima pengharapan itu tadi. Kami rindu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan kami itu. Karena pengharapan itulah yang membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin mampu untuk melewati hari-hari kami. Karena pengharapan itu, yaitu yang pengharapan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati orang-orang yang kami kasihi, memberkati bangsa ini, memberkati kami semua yang menyaksikan program channel YouTube ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.